Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Zara Kirana. Saya dari kelas 11B, nomor absen 23. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen karya saya sendiri yang berjudul Benci Jadi Cinta. Pada suatu hari, di sebuah koridor sekolah, Naya sedang berjalan menuju koperasi sekolahnya. Saat menuju koperasi, Naya melewati kelas 9B. Di sana, Naya melihat Vito yang sedang duduk di depan kelas bersama teman-temannya. Saat Naya melewati kelas 9B, Vito melihat Naya yang sedang berjalan menuju koperasi. Mereka berdua melakukan eye contact, namun Naya memutuskan eye contact itu terlebih dulu. Vito pun merasa kebingungan atas sikap Naya padanya tadi. Bel pulang sekolah berbunyi, tring tring tring. Semua siswa-siswi bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat Naya ingin menuju gerbang sekolah, ia bertemu dengan Vito. Vito mengajak Naya untuk ngobrol sebentar di taman sekolah. "Nay, kita bisa ngobrol sebentar," ucap Vito. Naya pun sedikit bingung, lalu ia menjawab, "Oh iya, boleh." "Gimana? Kita ngobrol di taman sekolah aja ayo," ucap Vito. "Oke, boleh." Naya pun menyetujui ajakan tersebut. Mereka berdua telah sampai di taman sekolah, lalu duduk di bangku taman. Naya sebenarnya bingung apa yang akan Vito katakan, karena akhir-akhir ini hubungan mereka sedikit renggang. "Hei Nay, kamu kenapa melamun?" tanya Vito. Sebenarnya Vito ragu untuk menanyakan suatu hal. Aduh, maaf ya, aku gak apa-apa kok. Kamu mau ngobrolin apa?" "Jadi gini Naya, aku mau nanya sama kamu boleh?" "Iya boleh kok," jawab Naya. "Aku mau nanya Nay, kamu kenapa akhir-akhir ini ngejauh dari aku? Kenapa kamu kayak ngehindarin aku? Apa aku ada salah sama kamu Nay?" Naya mendengar pernyataan itu pun cukup kaget. Ternyata Vito merasakan perubahan sikapnya. "Vit, kamu gak salah apa-apa kok sama aku. Tapi aku rasa aku udah capek sama hubungan kita yang gak jelas ini. Kamu selalu ngegantung hubungan kita. Dan aku ngerasa udah gak bisa lagi ngebuat lanjutin hubungan ini." Vito yang mendengar jawaban Naya merasa kecewa. Lalu ia menjawab, "Oh begitu ya Nay. Iya, maaf ya, tapi kita masih bisa berteman kok." "Iya Nay, gak apa-apa. Aku juga minta maaf karena gak pernah ngasih kepastian sama kamu. Semoga kamu bahagia dan sehat selalu ya," ucap Vito. "Iya, kamu juga ya Vito," jawab Naya dengan senyuman. Beberapa bulan kemudian, Naya sekarang sudah menjadi anak SMA, sedangkan Vito menjadi anak SMK. Di SMA Naya bertemu dengan sahabat Vito, yaitu Raka. Naya dan Raka berada di kelas yang sama. Mereka berdua menjadi teman yang baik. Naya dan Raka saling mengenal saat masih SMP. Saat itu, Raka pernah mendekati Naya. Namun, Naya benci sekali dengan Raka. Menurut Naya, Raka itu cowok yang playboy. Ceweknya sangat banyak sekali. Serta Raka juga itu kasar sekali pada cewek. Sehingga Naya pun saat itu sangat membenci Raka dan menjauhinya. Namun saat di SMA, Naya dan Raka satu kelas, sehingga mereka sangat dekat. Mereka selalu berdua saat belajar dan mengerjakan tugas bersama. Raka yang selalu bersikap manis pada Naya dan membantu Naya dalam kesusahan mengerjakan tugas. "Aduh, ini gimana ya? Kok aku gak dapet hasilnya sih?" ucap Naya. Lalu Raka yang mendengar ucapan Naya pun mendekati Naya dan membantunya. "Kenapa Nay? Ada yang bisa aku bantu?" tanya Raka. "Ini aku gak dapat hasilnya, apa yang salah ya Kak?" ucap Naya. Raka pun membantu Naya. Raka menjelaskan satu persatu kepada Naya hingga Naya paham dan berhasil menjawab soal tersebut. "Oh alah, begitu caranya. Terima kasih ya udah bantuin aku," kata Naya dengan senyuman. "Iya Naya, sama-sama," jawab Raka dibalas senyuman juga. Tetapi Naya tidak peka dengan sikap Raka kepadanya. Naya berpikir Raka memang begitu kepada semua cewek. Padahal Raka telah lama menyukai Naya. Raka telah menyukai Naya sejak masih di bangku SMP dan Naya tidak pernah mengetahui hal tersebut. Vito yang berbeda sekolah dengan mereka pun mendengar kabar akan kedekatan Naya dan Raka. Vito langsung menanyakan hal tersebut kepada Naya. Ia membuka HP-nya dan mengechat Naya. "Nay, kamu lagi sibuk?" "Enggak, kenapa?" "Aku cuma mau nanya sama kamu. Kamu deket ya sama Raka? Apa kalian pacaran?" Naya pun tidak enak hati atas pernyataan Vito kepadanya. Ia bingung harus menjawab apa.
kamu tahu dari mana soal itu? Enggak lah, aku nggak mungkin pacaran sama dia. Aku sama Raka cuma teman kelas doang, nggak lebih dari itu. Tapi kalian berdua deket banget, Nay, WKWK, kata Vito. Enggak deh, aku nggak suka sama Raka, dia itu buaya, balas Naya. Kalau nanti kamu sama dia juga nggak apa-apa kok, jawab Vito. Lalu percakapan mereka berakhir di situ dan tidak ada lagi balasan dari Naya. Keesokan harinya, bel berbunyi. Semua siswa-siswi buru-buru masuk ke dalam kelas. Lalu datanglah Bonita sebagai wali kelas memberikan informasi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam ibu. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan memberikan informasi kepada kalian. Jadi bulan depan kalian akan mengadakan study tour. Bagi yang berminat, boleh menemui ibu, biar ibu data dan kalian didaftarkan. Seketika suasana kelas sangat ramai. Semuanya gembira dengan informasi tersebut. Hore! Yes, study tour. Akhirnya hilang juga cuy. Bu Nita pun tersenyum melihat mereka. Lalu Bu Nita pamit keluar untuk mengajar di kelas lain. Setelah Bu Nita keluar, Raka menoleh pada Naya dan bertanya, Nay, kamu ikut study tour nggak? Iya. Aku harus nanya Bunda dulu kak. Kamu sendiri gimana? Pasti kamu ikut ya? Aku ikut kamu, Nay. Kalau kamu ikut, aku ikut. Kalau kamu gak ikut, aku juga gak ikut deh. Aku males, gak seru kalau gak ada kamu. Apa sih? Kamu gak jelas deh. Kalau mau ikut, ikut aja. Enggak ah, aku ikut kamu aja, Nay. Lalu mereka lanjut berbicara, sekali tertawa bersama. Waktu terus berjalan. Raka dan Naya semakin dekat. Namun, Naya tidak peka terhadap perasaan Raka padanya. Raka suka memberi Naya coklat dan susu stroberi, tapi Naya tidak peka terhadap Raka. Keesokan harinya, saat di kelas, Raka memberitahu kepada Naya bahwa ia akan ikut study tour. Naya pun bahagia mendengarnya. Wah, bagus dong kak, kamu bisa healing dulu sebelum ulangan nanti. Tapi kurang seru, kamu gak ikut, Nay. Ya Bunda gak izinin, takut nanti kenapa-napa, kata Bunda. Iya gak apa-apa deh, nanti aku bakal kabarin kamu kok. Apa sih kak, kamu lebih banget sih, aneh. Mereka pun tertawa bersama. Lucu banget, cuma teman tapi saling ngabarin. Tibalah hari kegiatan study tour. Siswa-siswi yang ikut kegiatan tersebut berkumpul di taman sekolah pukul 03 waktu Indonesia bagian Barat. Orang tua ikut mengantar anak-anak mereka. Sebelum berangkat, mereka semua beserta bapak ibu guru dan orang tua yang ada di sana berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan yang cukup jauh, agar perjalanan mereka lancar dan selamat sampai tujuan. Raka yang sudah masuk dalam bus langsung membuka HP dan mengabari Naya bahwa dia akan segera berangkat. Sedangkan Naya masih berada di dalam alam mimpi. Saat perjalanan saat itu, Raka selalu mengabari Naya dimanapun dia berada. Nay, aku sudah sampai hotel, aku lagi musim angkut, aku lagi metik apel, tapi asem apelnya, Nay. Nay, ada bunga, aku lagi di Dairyland. Raka selalu memberi kabar dia akan kemana, lagi ngapain, dan sedang sama siapa pada Naya. Naya sedikit berpikir, kenapa Raka repot-repot untuk mengabarinya? Apakah Raka seperti ini juga dengan yang lain? Di hari terakhir study tour, Raka dan yang lainnya sedang jalan-jalan di Malioboro. Mereka berjalan-jalan menikmati suasana malam di sana sebelum pulang. Raka memberi kabar kepada Naya. Mereka selalu chatan yang saling bertukar kabar satu sama lain. Nay, besok boleh beli oleh-oleh. Kamu mau apa? Tanya Raka pada Naya. Mau oleh-oleh? Jawab Naya dengan candaan. Iya tahu, mau apa? Aku mau begini, aku mau begitu. Lagi-lagi Naya menjawab dengan candaannya. Serius Nay, nanti aku cariin sesuatu. Apa? Gantungan kunci? Ya, selain itu, terserah kamu sih, tapi gantungan kunci aja udah cukup kok. Oke deh, tunggu ya, besok aku beliin sesuatu. Keesokan harinya, Raka dan yang lainnya sedang berada di tempat oleh-oleh. Raka mengirim foto barang-barang yang lucu pada Naya. Namun Naya tidak mau merepotkan Raka. Tiba-tiba, Raka mengirim foto boneka dinosaurus berwarna pink pada Naya. Lalu Naya merespon foto tersebut. Lucunya, dinonya warna pink, unik banget sih, hahaha. Tanpa Naya ketahui, boneka dinosaurus tersebut Raka beli untuk oleh-oleh yang akan diberikan padanya. Pulang study tour. Raka pun telah pulang dari kegiatan study tour. Keesokan harinya, Raka mengirim pesan pada Naya. Nay, kamu lagi di mana? Aku mau ngasih oleh-oleh buat kamu.
Aku lagi main sama temen kak, pas sekolah aja nggak apa-apa kok. Sherlock Nek, nggak apa-apa biar aku anterin sekarang. Oke deh, nggak ngerepotin kamu kak. Enggak Nek. Oke, tunggu ya, aku OTW. 30 menit kemudian. Raka sudah ada di depan dan menyuruh Naya untuk keluar rumah dan Naya pun menghampirinya. Nay, ini oleh-olehnya, semoga suka ya, ucap Raka disertai senyuman. Naya pun menerima oleh-oleh tersebut dan berkata, iya terima kasih ya Raka, maaf ngerepotin kamu, aku pasti suka kok. Jawab Naya, aduh kan aku udah bilang Naya ini gak ngerepotin, aku yang mau ngasih kamu, jadi gak apa-apa Naya, ucap Raka. Oke deh, sekali lagi terima kasih ya, hati-hati di jalannya. Iya, aku pulang ya. Naya pun masuk ke rumah. Saat ia buka paper bag-nya, ternyata Raka memberinya boneka dinosaurus berwarna pink waktu itu. Naya senang atas pemberian Raka. Sejak kepulangan Sadito itu, Naya dan Raka semakin dekat, dan Naya mulai sedikit peka dengan sikap Raka kepadanya. Kabar kedekatan Raka dan Naya pun sampai ke Vito. Vito pun menghubungi Naya lagi untuk menanyakan hal tersebut. Lalu Naya menjawab bahwa dia dan Raka hanya teman dan tidak mungkin Raka melukainya. Namun Vito sebagai seorang laki-laki jelas lebih mengetahui perasaan Raka pada Naya, sehingga Vito mulai mengikhlaskan Naya bersama Raka. Beberapa minggu kemudian, Vito pun telah dekat dengan seseorang dan mereka menjalin hubungan bersama. Suatu hari, Raka ingin mengungkapkan perasaannya kepada Naya di sekolah. Namun, Naya sedang sibuk dengan organisasinya. Naya merupakan anggota OSIS di SMA, sehingga Raka harus mundur lagi untuk mencari waktu yang tepat. Keesokan harinya, Raka mengajak Naya ngobrol di taman. Nay, aku mau ngomong sesuatu. Apakah? Kayak serius banget. Aku suka sama kamu, Nay. Aku ngerasa kamu ngerti tentang itu. Apa kamu mau jadi pacar aku? Naya kaget dengan pernyataan Raka padanya, walaupun ia sudah menduga bahwa sikap Raka padanya sudah lebih dari teman. Memangnya kamu yakin? Tanya Naya pada Raka. Raka tersenyum pada Naya, lalu ia menjawab, aku udah nungguin kamu dari lama, Nay. Kalau aku gak yakin, aku udah gak mau berkomunikasi sama kamu lagi, walaupun itu tentang sekolah. Naya mendengar ucapan Raka pun terdiam. Ia bingung harus menjawab apa. Sejujurnya, Naya juga suka sama Raka. Naya pun berpikir apakah dia harus menerimanya atau tidak. Maaf ya. Oh, gak apa-apa Nay, aku ngerti kok, jawab Raka dengan pasrah dan sudah kecewa duluan. Maaf Raka, aku juga suka sama kamu. Raka yang mendengar itu pun sangat bahagia. Ia pun menggenggam tangan Naya dan Raka berterima kasih pada Naya. Pada hari itu Raka dan Naya resmi pacaran. Sejak saat itu, Raka dan Naya semakin dekat dan selalu bersama-sama. Mereka melewati berbagai rintangan untuk menjaga satu sama lain. Hingga akhirnya mereka melewati hal-hal tersebut dan telah berhasil mencapai kesuksesan masing-masing. Sama. Kesimpulannya, rasa benci bisa berubah menjadi rasa suka. Dan sayang jika kita memberi kesempatan untuk mengenal orang tersebut lebih baik dan memahami perspektif mereka. Namun, penting juga untuk diingat bahwa kita tidak harus memaksakan diri untuk menyukai seseorang yang kita benci sebelumnya. Yang penting adalah kita bisa memahami dan menghargai perbedaan pendapat dan perspektif, serta memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati. Oke dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.